manusia berkuasa dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dari alam. Manusia bisa terbang karena akal budinya yang cerdas. Setan iblis berkuasa dari manusia. Dia dapat mempengaruhi manusia, menggoda manusia, merasuk manusia. Tetapi Tuhan Allah Maha Kuasa, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Saudaraku, kita membahas tentang mujizat. Menurut saudara, apa itu mujizat? Dan mujizat mana yang terbesar? Ya, apakah menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, atau apa? Silakan saudara menjawab dalam hati, tetapi juga boleh di komen, ya. Kali ini kita membahas tentang legion. Kami banyak, setan-setan banyak. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saudaraku, Yesus mengusir orang jahat dari orang Gerasa adalah suatu peristiwa mujizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus, yang dicatat di dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen. Peristiwa ini secara khusus dicatat dalam 3 kitab sinoptis, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Lokasi terjadi peristiwa ini adalah di daerah orang Gadara atau tanah orang Gerasa, di tepi timur Danau Galilea, di mana kapal yang membawa rombongan Yesus mendarat setelah berlayar menyeberang dari Kapernaum. Setelah membuat mujizat itu, Yesus diminta oleh orang atau penduduk setempat untuk meninggalkan mereka. Maka ia dan murid-muridnya berlayar kembali, bertolak kembali, balik lagi ke kota mereka sendiri, yaitu kota Kapernaum. Rugikah Yesus ditolak? Saudaraku, justru orang-orang Gerasalah yang rugi karena menolak Yesus. Nah, silakan saudara berpikir, menjawab dalam hati, juga boleh di komen. Saudaraku, ada hubungannya dengan Dekapolis, dengan perkiraan lokasi kota Gadara dan Gerasa. Sesuai catatan kitab-kitab Injil, di lokasi mujizat ini ada dermaga, ada kuburan tempat orang itu tinggal, ada tanah lapang tempat babi-babi merumput, sebuah kampung atau kota di dekatnya tempat orang itu berasal. Dan yang terpenting, ada satu tebing jurang tempat babi-babi itu terjun ke danau. Sejumlah pakar menduga ini adalah reruntuhan yang disebut dengan Kais sebagai lokasi kota Gadara, tetapi desa ini terletak 10 km di tenggara Danau Galilea. Sumbernya dari HTP Wikipedia, ya saudaraku. Yesus membuat mujizat, dan memang mengusir setan adalah salah satu nubuat yang besar. Tetapi di dalam pengusiran setan itu, mujizat yang paling besar adalah keselamatan jiwa orang itu. Orang itu diselamatkan, disembuhkan, menjadi waras dari setan-setan yang belenggu. Itulah mujizat yang terbesar. Jiwa diselamatkan, pertobatan, perubahan tingkah laku. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan itu mujizat. Mujizat besar. Tetapi mujizat terbesarnya adalah orang itu selamat, jiwanya selamat. Dan berlaku bagi kita semua bahwa mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita percaya, kita terima Yesus, kita diampuni dosa kita dibebaskan dari belenggu setan dan dari belenggu dosa. Itulah
mujizat yang terbesar. Saudaraku, ada 3 pandangan terhadap mujizat. Pertama, atau A, mengajarkan atau meyakini mujizat sudah tidak ada, itu cerita dongeng. Yang kedua atau bagian B, mujizat langsung itu sudah berhenti. Tuhan tidak lagi memakai mujizat langsung, tapi Tuhan memakai proses. C atau bagian yang ketiga, mujizat langsung masih terjadi sesuai dengan kehendak Allah, dan Tuhan juga masih tetap memakai mujizat proses. Nah, kalau saudara tanya, saya di mana? Posisi A, B, atau C? Saya di posisi C, posisi yang ketiga. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Mengapa? Karena saya tidak ingin membatasi kuasa Allah. Saya tidak ingin membatasi mujizat Allah hanya karena pendapat saya. Saya pun meyakini bahwa Tuhan bekerja melalui proses. Dan ini yang paling banyak Tuhan pakai. Maka ada dokter, ada perawat, ada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, ada rumah sakit umum. Jika saudara ingin berkecukupan, nah ini proses juga, maka saudara harus berusaha, saudara kerja keras, dapat penghasilan yang banyak. Jadi mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa, pertobatan, perubahan tingkah laku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mujizat. Nah, apa itu mujizat? Mujizat adalah suatu perbuatan ajaib, suatu perbuatan supranatural yang melampaui akal kita, metafisika. Akal kita tidak mampu membuat atau memuatnya atau memahaminya. Nah, karena akal kita tidak sanggup untuk menjelaskannya. Mari kita membaca dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus berkata kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenalkan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Perhatikan kata-kata ini.
orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ringkas ceritanya, satu, nah, ini adalah manusia yang dirasuk oleh roh jahat. Lalu kita melihat, dan di dalam ragiku yang dulu saya sudah kupas. Nah, tapi mari kita lihat dari sudut pandang manusia ini, jiwa manusia ini yang diselamatkan. Dia lebih berharga dari 2.000 ekor babi. Nah, kira-kira harga babi sekarang 120.000 1 kilo. Jadi kalau 2.000 babi dikali 50 kilo saja lah rata-rata. Lalu dikali 120.000 1 kilo, maka 12 miliar. Ya, saudaraku, 12 miliar. Legion. Kami banyak. Satu legion antara 1.000 sampai 3.000 personil. Jika diparalelkan dengan 2.000 ekor babi, ya. 2.000 ekor babi. Jadi satu setan, satu babi misalnya. Maka mungkin ada 2.000 setan, ya. Mungkin ada 2.000 setan. Nah, ada cerita atau dialog antara saya dan anak saya. Anak saya bilang, "Pak, adakah hantu jaring, Pak?" Teman-teman bilang saat hujan panas, katanya hantu keluar. Nah, hantunya terpental, saudaraku. Jadi roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Dalam pengajaran saya sebagai bapak, sebagai pendeta, dan sebagai guru agama Kristen, menekankan jangan takut pada hantu, jangan takut pada setan. Tetapi hantulah yang harus takut kepada kita. Setanlah yang harus takut kepada kita. Orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena di dalam diri orang Kristen, di dalam diri saudara dan di dalam diri saya, berdiam roh Allah yang maha kuasa. Maka anak-anak saya tidak takut hantu, tidak takut setan, tidak takut kegelapan. Karena di dalam otaknya sudah saya tanamkan pengajaran bahwa Tuhan lebih berkuasa. Roh Allah ada di dalam diri kita. Saya ditanamkan orang tua bahwa hantu-hantu itu menakutkan. Tetapi saya sebagai orang tua, saya balik. Hantu-hantu harus takut kepada anak-anak saya, kepada saudara dan saya. Walaupun sebenarnya rasa takut dan was-was itu masih ada. Karena kita manusia biasa dan sudah dicekoki dengan pengajaran-pengajaran. Dalam kasus orang gila yang kerasukan legion mendatangi Yesus, jika pernah menonton filmnya, si gila ini pegang batu, hendak melempar Yesus. Cukup berani setan itu, mungkin menganggap karena mereka banyak dan bisa main keroyok. Namun setan itu cepat sadar. Siapa Yesus itu? Yesus adalah maha kuasa, big boss. Dan segera mereka ketakutan. Kalau Yesus melemparkan mereka ke neraka, ke jurang maut. Mengapa mereka takut? Karena Yesus maha kuasa. Yesus mengusir legion dan orang Gerasa itu sembuh dari gilanya.
Yesus beri ia pakaian dan memerintahkannya untuk menjadi saksi di wilayahnya. Karena mengapa begitu? Karena Yesus dilarang masuk ke daerah itu dan Yesus tidak mengizinkan orang yang kerasukan legion ini, yang sudah waras ini ikut dia. Tuhan Yesus tidak izinkan. Tetapi Yesus bilang, pergilah, saksikanlah tentang karya Allah. Saksikanlah bahwa kamu sudah diselamatkan dari setan, dari belenggu setan. Saksikanlah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Mujizat terjadi ketika mendengar firman Allah, percaya kepada firman Tuhan Allah, bertindak, melakukan apa yang kita imani. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam kasih orang gila yang kerasukan legion mendatangi Yesus, orang itu digerakkan setan, namun Yesus mengusir legion itu. Ia waras dan menjadi Yesus yang efektif. Pelajaran, mempercayai Yesus tidak boleh hanya mempercayai kuasanya, tetapi mempercayai Yesusnya, pribadi Yesus yang maha kuasa, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mujizat kesembuhan jasmani tanpa pertobatan dan tanpa keselamatan jiwa hanya berguna di dunia. Jangan hanya cari yang sementara, carilah yang kekal. God is almighty, for God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have, but you can say, high problem I have big God. Oraet labora, berdoa dan bekerja, berusaha. Saudara, kalau diberkati Tuhan, memberi, menabur. Suatu saat Anda akan menuai apa yang Anda beri, apa yang Anda tabur. Kalau tidak, pada saat Anda, anak-anak dan cucu Anda akan menuainya. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung ataupun lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda, kelola potensi Anda. Jika Anda diejek, Anda diolok-olok, Anda dihina, anggaplah saudara di dalam ikut Yesus saudara sedang pikul salib. Anggaplah itu sampah kasarnya. Tapi anggaplah itu pecut untuk lebih maju, lebih kencang. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jika saudara sakit saat ini, dalam nama Yesus saudara disembuhkan. Jika saudara kekurangan, dalam nama Yesus saudara dicukupkan. Jika saudara sedang mencari pekerjaan, Tuhan membukakan jalan dan pekerjaan ada pada kalian. Terima kasih. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Haleluya.